Salam sejahtera. Perkenalkan, saya Elizabeth Rimawati, calon guru penggerak Angkatan 10 dari SD Santo Yosef, Surabaya. Saya akan memaparkan tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara, koneksi antar materi modul 1.1. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 mengenai refleksi pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya mempunyai beberapa keyakinan bahwa kegiatan pembelajaran harus lebih dominan terletak pada guru, karena guru yang menguasai lebih banyak pengetahuan daripada murid. Memberikan materi pembelajaran sesuai dengan waktu yang sudah saya tetapkan. Ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Kegiatan pembelajaran lebih efektif di dalam kelas, dan suasana hening membuat murid dapat menerima pembelajaran dengan mudah. Dan saya merasa bahwa murid pintar adalah murid yang memiliki nilainya bagus. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran pendidikan, menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang sudah saya pikirkan dan saya lakukan selama ini kurang tepat. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini, kegiatan pembelajaran harus berpihak pada murid. Kegiatan pembelajaran bisa dilaksanakan di dalam dan di luar kelas. Kegiatan pembelajaran harus memperhatikan kebutuhan dan karakteristik murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Semua anak itu cerdas, memiliki kelebihan dan kekurangan. Melihat murid sesuai dengan karakteristik masing-masing murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Menggunakan asas trikon, yaitu kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Kontinuitas maksudnya adalah ketika belajar, kita harus berkelanjutan. Kita tidak boleh melupakan budaya dan sejarah dalam melakukan perubahan. Konvergensi artinya adalah pendidikan harus memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan kita. Dan konsentris artinya adalah pendidikan harus menghargai keragaman dan memerdekakan pembelajar. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara? Yang dapat segera saya terapkan agar lebih baik sesuai dengan pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara adalah
Dalam memberikan kegiatan pembelajaran, lebih memperhatikan kebutuhan dan karakteristik murid karena setiap anak memiliki potensi, bakat, minat, dan karakter masing-masing sesuai dengan kodrat alamnya. Dan menuntun kodrat alamnya tersebut agar dapat berkembang ke arah yang lebih baik dan bisa mengikuti kodrat zamannya. Merancang dan menerapkan pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan menggunakan model, metode, dan strategi pembelajaran yang bervariasi, seperti permainan. Karena kodrat anak adalah bermain, sehingga pembelajaran bisa lebih menyenangkan bagi anak-anak dan selalu menanamkan nilai-nilai budi pekerti. Murid sebagai student center. Pembelajaran yang berpihak pada murid dengan menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaboratif. Saya akan memberikan ruang, kesempatan, dan fasilitas seluas-luasnya agar anak mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran dan bisa mengembangkan bakat dan minatnya. Murid sebagai subjek pembelajaran. Menjadi pendidik yang menyenangkan, memiliki keahlian dalam ilmu pengetahuan, dan berperilaku baik, sebagai contoh yang patut diikuti sesuai dengan nilai-nilai yang diturunkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Dan yang terakhir, menjalin komunikasi yang baik dengan murid dan orang tua. Kita juga tidak boleh lupa dengan semboyan Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingat Sosum Tulodo, di depan pendidik memberikan teladan, Ingmat Dia Mangun Karsa, di tengah pendidik memberikan semangat, dan Tutwuri Handayani, pendidik memberikan dorongan dari belakang. Kerjasama dengan rekan, menjadi guru inspiratif. Terapkan pembelajaran menyenangkan, murid kritis, kreatif, kolaboratif. Jalan-jalan ke mall beli tas baru. Jangan lupa minum sirup Markisa. Semangat untuk Bapak Ibu Guru, mencerdaskan generasi bangsa. See you next time. Semoga video ini bisa menginspirasi Bapak Ibu. Salam Guru Penggerak.